Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun gilazun syahidu ilallah. Jadi lupa nih, kayaknya grogi ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun gilazun syidadun la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna yu'marun. Amma ba'du, ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para asatid dan pengurus PD Salimah, wabil khusus kepada Bu Mamai sebagai moderator. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah diperkenalkan saya, sehingga tidak usah saya ulang kembali. Saya langsung saja pada materi kita yang judulnya apa? Urgensi pendidikan akil balik. Ini nanti slide-nya bisa minta ke panitia. Saya sudah kasih ke panitia slide-nya. Jadi nanti silakan Bapak dan Ibu menerimanya dari panitia. Yang pertama, kita awali dulu dengan tujuan berkeluarga. Tujuan berkeluarga di dalam Islam itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak perlu lagi Bapak dan Ibu bikin tujuan berkeluarga. Tinggal melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Allah. Tujuan berkeluarga itu terdapat di dalam surah 25 ayat 74. Dan ini bentuknya doa. Kenapa bentuknya doa? Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, ini tujuanmu dalam berkeluarga dan sering-seringlah diingat. Supaya sering diingat, maka bentuknya doa. Karena doa itu diulang-ulang. Doanya apa? Yuk kita baca bersama yuk. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan anak keturunan yang bisa menjadi penunjuk pandangan mata kami, dan jadikanlah kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi inilah tujuan berkeluarga. Di dalam ayat ini terdapat dua tujuan berkeluarga. Dua ya. Yang pertama adalah tujuan internal. Makanya di situ di slide ada tulisan nomor 1. Nomor 1 apa? Penyejuk mata kami atau penyejuk pandangan mata. Jadi ini tujuan ke dalam. Bagaimana anggota keluarga itu bisa menjadi penyejuk bagi anggota keluarga yang lainnya. Kita senang melihat istri kita, istri juga senang melihat kita suami, anak-anak senang melihat orang tuanya, orang tua senang melihat anaknya. Nah itu berarti berhasil kita membentuk keluarga yang tujuan pertamanya adalah qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan mata. Kenyataannya Bapak dan Ibu, ada keluarga yang suaminya nggak betah dekat-dekat dengan istrinya, karena istrinya bau-bawang ya, seperti itu. Karena istrinya nggak dandan, karena istrinya kalau ngomong, motor 2 tak aja kalah, ya, talkatif, cerewet. Ya. Sehingga suami nggak betah berlama-lama dekat istri. Begitu juga ada istri yang nggak betah berlama-lama dekat suaminya. Doanya adalah bagaimana supaya suami saya segera pergi kerja, gitu ya.
yang penting duitnya ada. Nggak apa-apa sosoknya nggak ada. Kenapa? Karena suami saya kalau dekat saya itu bawanya dulu, bawanya nyuruh dulu, bahkan melakukan KDRT misalnya, sehingga si istri nggak betah berlama-lama dekat suaminya. Atau ada anak yang nggak betah berlama-lama dekat orang tuanya, betul? Asal orang tuanya deketin, diusir. Aku salah, ngapain deket-deket sih? Umi ngapain sih ke kamar aku? Seperti itu. Jadi anaknya nggak betah berlama-lama dekat orang tuanya, atau orang tua nggak betah berlama-lama dekat anaknya. Karena kalau dekat anaknya selalu yang dibicarakan apa? Cuan, duit, ya. Orang tua apa anaknya selalu minta duit aja, yang diomongin duit aja, ya. Sehingga si orang tua ini nggak suka berlama-lama di dekat anaknya. Nah, tugas kita adalah membentuk keluarga qurrata a'yun tadi, membentuk keluarga yang masing-masing kita merasa betah dengan pasangan kita, dengan anak kita, dan mereka juga merasa betah dengan kita. Kemudian keluar tujuan keluarga apa? Nomor 2, waj'alna lil muttaqina imama, menjadikan keluarga kita keluarga imam. Imam itu artinya pemimpin, menjadikan semua anggota keluarga, bapaknya jadi pemimpin, ibunya jadi pemimpin, anak pertamanya jadi pemimpin, anak keduanya jadi pemimpin, sampai berapa anaknya? Misalnya 9-9-nya jadi pemimpin. Nah, itu adalah waj'alna lil muttaqina imama, menjadikan semua anggota keluarga sebagai pemimpin. Bapaknya memimpin di kantor, bapaknya memimpin di RT-nya, ibunya memimpin di kalangan ibu-ibu, jadi ketua majelis taklim misalnya. Anak-anaknya memimpin, anak-anaknya yang SD memimpin teman-teman SD-nya, anak-anaknya yang SMP memimpin teman-teman SMP-nya. Itulah keluarga yang berhasil secara eksternal keluar. Jadi itulah tujuan kita berkeluarga. Nah, silakan Bapak dan Ibu introspeksi keluarganya seperti apa. Apakah sudah mencapai tujuan tersebut atau tidak? Ya, setuju? Setuju aja, biar cepat ya. Nah, sekarang kita beralih membicarakan anak. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustadz, anak soleh itu cirinya apa sih? Jawabannya adalah minimal 3. Ciri anak soleh itu minimal 3. Dan ini tolong diingat-ingat dan tolong dikasih tahu kepada anak-anak kita. Yang pertama apa? Ciri anak soleh itu mendoakan orang tuanya. Sesuai dengan hadis Nabi, iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasatin, min shadaqatin zariyatin wa ilmin tafawiyyin wa walidin sholihin yaqulahu. Ketika manusia meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Apa itu? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi Rasulullah sendiri yang mengatakan ciri anak soleh adalah mendoakan orang tuanya. Ciri anak soleh kata Rasulullah apa? Walidin sholihin yaqulahu, mendoakan orang tua. Nah, jadi anak soleh itu pasti mendoakan orang tuanya. Tapi anak yang mendoakan orang tuanya belum tentu anak soleh. Bisa dipahami? Saya ulangi ya. Anak soleh itu pasti selalu mendoakan orang tuanya. Tapi anak yang mendoakan orang tuanya belum tentu anak soleh. Kenapa? Karena anak yang mendoakan orang tuanya, mungkin dia mendoakan orang tuanya hanya sesekali, insidental. Misalnya ketika orang tuanya sakit, dia doakan. Ketika orang tuanya naik haji kemarin ini, dia doakan. Ketika orang tuanya meninggal, dia doakan. Tapi sehari-hari dia belum tentu mendoakan orang tuanya. Jadi anak mendoakan orang tuanya belum tentu anak soleh. Tapi anak soleh pasti mendoakan orang tuanya. Jadi mendoakan orang tuanya itu menjadi karakter dia. Kemana-mana dia selalu mendoakan orang tuanya. Minimal 5 waktu lah ya. Ya.
Di setiap sholat fardu dia mendoakan orang tuanya. Doa itu gimana? Yang kita paham semuanya, diajarkan dari kita kecil. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah kedua orang tua kami, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Makasih ya. Jazakallahu khairan katsira atas apa ini? Snacknya ya. Terima kasih. Tapi nggak bisa dimakan ya. Nanti. Jadi ikhwati fillah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita perlu mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Caranya gimana? Kita menjadi contoh dengan mendoakan kakek dan neneknya atau orang tua kita. Biarkan anak kita tahu, bahkan kalau perlu show of force, kita pamerkan bahwa kita selalu mendoakan orang tua kita atau kakek nenek dari anak kita, sehingga mereka dapat teladan. Oh, ternyata orang tua saya, adik umi saya, papa mama saya itu selalu mendoakan orang tuanya. Berarti saya juga harus meneladani, saya juga harus mendoakan orang tua saya. Jadi itu cara supaya mendidik anak kita itu mendoakan kita, kasih teladan. Yang kedua, ajarkan mereka, kasih tahu mereka, kamu udah mendoakan adik uminya, kasih tahu. Jadi minta supaya kita didoakan. Kamu mau pergi, udah doain orang tua nggak? Kamu habis sholat, udah doain orang tua nggak? Itu kita selalu mengingatkan anak kita supaya mendoakan kita kedua orang tuanya. Nah, ini cara kita untuk menjadikan anak kita selalu mendoakan kita orang tuanya, karena dia adalah ciri anak soleh. Yang kedua apa? Ciri anak soleh apa? Teguh beriman. Kalau bahasa agamanya apa? Istiqomah, teguh beriman. Dan kalau anak kita sudah istiqomah, sudah berdakwah, ya, sudah menjadi agen perubahan, sudah menjadi orang yang selalu menyebarkan kebaikan dan menjauhi kemungkaran, sudah melakukan amal ma'ruf nahi munkar, kita tuh tenang Bapak dan Ibu. Nggak peduli anak kita jadi tukang becak atau jadi gubernur, nggak peduli anak kita kaya atau miskin, nggak peduli anak kita terkenal atau tidak terkenal, nggak peduli anak kita juara kelas atau tidak, nggak peduli kita, karena itu semuanya adalah rahasia ilahi. Yang penting anak kita itu sudah istiqomah dan mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Dia Islam terus sampai mati. Ketika dia menikah dengan sesama muslim atau sesama muslimah. Maksud saya dengan lawan jenis ya. Kalau dia muslim menikah dengan muslimah, muslimah menikah dengan muslim. Tidak kepincut untuk menikah dengan beda agama. Apalagi sampai murtad. Nauzubillah. Ya. Dia konsisten istiqomah sampai mati. Supaya apa? Berkumpul dengan kita nanti di yaumul kiamat. Berkumpul dengan kita nanti di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita berharap anak kita menjadi istiqomah. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam surat 41:30. Coba dibuka deh surat 41:30 bagi Bapak dan Ibu yang bawa Quran atau bawa Quran elektronik ya, di HP-nya masing-masing, coba buka 41:30. Di situ disebutkan imbalan bahwa seseorang itu istiqomah. Ya. Sudah? Siapa yang mau baca? Atau saya yang baca juga? Ya, di situ disebutkan apa? Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, dia teguh beriman, maka seakan-akan malaikat turun kepada mereka lalu mengatakan apa? Allah takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih,
wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan sampaikanlah berita gembira bahwa mereka akan mendapatkan surga sebagaimana yang Allah janjikan kepada mereka. Jadi imbangan kalau anak kita bertakwa, anak kita akan mendapatkan apa? Satu, Allah takut, tidak takut. Pak Bu, kita ingin nggak anak kita berani? Pengen berani. Jangan sampai anak kita penakut, ke kamar mandi aja perlu diantarin, misalnya begitu ya. Ngadep orang aja, bertemu orang kamu minder, takut. Tidur sendiri di kamar, takut. Kita nggak mau anak kita penakut, apalagi takut menghadapi hidup yang keras ini. Takut untuk bekerja, takut untuk berkarir, takut untuk mandiri. Ada anak yang terus-menerus hidup di bawah ketiak orang tuanya, tidak dewasa. Kita ingin anak kita tuh berani menghadapi hidup. Yang penting itu bukan berani mati aja, tapi berani hidup. Nah, kita berharap anak kita tuh berani hidup. Ya, Allah takut, tidak takut. Kalau anak kita udah begitu Bapak dan Ibu, kita tuh meninggal juga tenang. Benar kan? Kita meninggal tenang. Kenapa? Anak kita tuh akan hidup mandiri dan tidak akan menjadi apa istilahnya, sampah masyarakat. Akan menjadi orang yang berguna di masyarakat. Nah, ini berarti ada hubungannya dengan ciri anak soleh yang ketiga. Apa ciri anak soleh yang ketiga? Bermanfaat bagi orang banyak. Hadisnya umum, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Berarti kita berharap anak kita tuh jadi orang yang bermanfaat. Nggak peduli dia profesinya apa, nggak peduli. Yang penting bermanfaat, yang penting positif. Ya, misalnya apa? Anak kita jadi programmer komputer, alhamdulillah, nggak apa-apa, kita dukung. Anak kita jadi dokter, alhamdulillah, kita dukung. Anak kita jadi ulama, alhamdulillah, kita dukung. Anak kita menjadi apa? Qori, imam masjid, kita dukung. Anak kita jadi apa? Montir, kita dukung. Anak kita jadi tukang ojek, halo, nggak apa-apa, yang penting bermanfaat. Apapun yang dipilih oleh anak kita dukung, asalkan bermanfaat. Tungguri hadayani, tugas kita hanya itu. Jangan kita memaksakan anak kita menjadi seperti kita. Lalu apalagi balas dendam. Saya dulu gagal jadi dokter, sepi saya gagal jadi dokter, misalnya begitu ya. Ini ada orang tua bilang, saya gagal jadi dokter, oleh sebab itu saya balas dendam, saya ingin anak saya jadi dokter. Padahal bakatnya bukan dokter, mungkin bakatnya jadi polisi, tapi kita paksa jadi dokter. Kita gagal menghafal 30 juz Al-Quran, kita suruh anak kita hafal 30 juz Al-Quran. Kita paksakan anak kita hafal 30 juz Al-Quran karena saya balas dendam gagal menghafal 30 juz Al-Quran. Ini berarti kita memaksakan kehendak kita kepada anak kita, padahal belum tentu anak kita itu bakatnya adalah di dalam bidang apa istilahnya, keagamaan. Mungkin dia agamanya tuh ya standar aja, tapi dia profesor, tapi dia doktor, tapi dia peneliti misalnya. Yang penting bermanfaat, karena Islam itu membutuhkan semua profesi yang baik-baik. Setuju? Nah, jadi itulah 3 ciri anak soleh. Yang pertama apa? Mendoakan orang tuanya. Yang kedua, tutur lima. Yang ketiga, bermanfaat bagi orang banyak. Selesai. Nggak perlu kita meninggalkan warisan sampai 7 turunan, apalagi sampai 14 turunan, 21 turunan. Emang tangga, emang perosotan, ya kan? Ada yang ada turunannya. Nggak perlu. Nabi Muhammad itu tidak meninggalkan warisan harta kepada anaknya, tapi beliau itu sukses mendidik anaknya, mendidik cucunya, ya, karena ciri anaknya cucunya seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu, ya, anak kita mau kaya, mau miskin, mau tenar, mau tidak tenar, mau berpangkat atau tidak berpangkat, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita adalah mencetak anak kita seperti ini. Titik, selesai. Jadi kita nggak terlalu banyak obsesi kepada anak kita, ya, tidak terlalu banyak kecewa kalau anak kita tuh
memilih jurusan kuliah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang penting bermanfaat. Ada anak saya itu sekolah di Universitas Sudirman. Universitas Sudirman? Unsur ya, Universitas Sudirman Purwokerto. Tahu nggak jurusannya apa? Bapak Ibu, sastra Indonesia. Ya ngapain orang Indonesia belajar sastra Indonesia? Tapi karena dia berminat, ya udah. Padahal dalam hati saya geleng-geleng kepala, ngapain sih belajar sastra Indonesia? Seperti itu. Kalau sastra Inggris masih penting, ini sastra Indonesia. Tapi karena dia minat, dia mau, dia ngotot, ya udah. Ya, alhamdulillah sekarang kerja juga gitu. Ya. Jadi ikhwati fillah, apapun pilihan anak kita, mari kita dukung selama itu positif, selama itu bermanfaat. Baik, sekarang kita lebih mengkerucut kepada judul dari seminar ini atau acara ini. Apa itu? Urgensi pendidikan akil balik. Apa arti akil balik? Akil itu, akal, itu bahasa Arabnya, itu berarti berakal. Balik itu artinya sampai kedewasaan maksudnya. Jadi akil balik itu kalau digabung artinya adalah seseorang yang sampai pada kedewasaannya karena sudah mampu berpikir atau berakal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, dia sudah tahu moralitas, dia sudah tahu etiket atau sopan santun. Itulah akil balik. Ya, dianggap seseorang pada usia tertentu, yakni kalau di dalam Islam ciri akil balik apa? Kita semuanya tahu ya. Kalau laki-laki cirinya apa? Mimpi basah. Kalau perempuan cirinya apa? Haid pertama. Selesai. Nggak peduli usia berapapun. Kalau dia sudah haid, anak saya itu yang paling terakhir ya, itu haidnya usia 9 tahun saja. 9 tahun dia udah haid. Kelas 5 SD sudah haid. Berarti dia sudah akil balik. Jauh lebih cepat dari teman-temannya. Jadi kalau sudah mimpi basah, sudah haid pertama, akil balik. Nggak peduli usianya berapa. Mau lebih cepat atau mau lebih lambat, dia sudah akil balik. Nah itu ciri akil balik di dalam Islam. Allah mengaturnya seperti itu, Rasulullah mengaturnya seperti itu. Dia sudah tahu etiket itu sopan santun. Anak-anak kita, mohon maaf ya, anak-anak kita yang kecil-kecil, ketika kita sholat di masjid, dia muter-muter. Karena kenapa? Dia belum tahu etiket, dia belum tahu sopan santun, dia belum tahu adab. Tapi kalau dia sudah tahu adab, dia nggak akan lari-lari di masjid, nggak akan ngelewatin orang yang sholat, karena sudah akil balik. Jadi inilah pengertian akil balik. Nah, kalau mau dirinci, kira-kira ini Bapak dan Ibu. Mohon maaf ya, saya berdiri ya. Jadi kalau mau dirinci, ini akil itu dewasa secara mental. Sebaliknya balik, ya, itu pengertiannya adalah dewasa fisiknya. Fisiknya makin lama makin besar. Itu balik. Nah kalau akil itu lebih kepada kemampuan dia untuk berakal lalu bisa mendewasakan mentalnya. Saya kayaknya nggak bisa berdiri ya karena ada kamera gitu ya. Kemudian yang kedua, akil atau akal itu pengaruh pendidikan. Dia mendapatkan pendidikan, makin lama makin dewasa, mentalnya, moralitasnya, jiwanya, psikisnya, psikologinya, apapun istilahnya. Tapi kalau balik itu pengaruh nutrisi, pengaruh makanan. Kalau makanannya bergizi, maka dia akan tumbuh besar, tinggi, glowing gitu ya. Tapi kalau makanannya Indomie terus, mungkin tubuhnya nggak terlalu fit gitu ya perkembangannya, karena Indomie terus gitu.
Nah, jadi pengaruh nutrisi. Kemudian yang berikutnya, akil itu berkembangnya akal. Jadi makin berwawasan pengetahuannya. Kemudian kalau balik itu berkembangnya nafsu. Karena fitrah manusia itu punya nafsu. Termasuk, maaf ini ya, nafsu seksual. Ya, nafsu seksual. Biasanya kalau sudah akil balik itu, anak laki-laki mulai tertarik kepada anak perempuan, anak perempuan mulai tertarik kepada laki-laki. Itu fitrah, karena ada nafsu yang berubah, hawa nafsu yang berubah. Kemudian akil itu berbicara dalam tanggung jawab. Sebaliknya balik itu berbicara dalam tataran fungsi reproduksi. Jadi bagaimana anak laki-laki itu bisa melahirkan generasi berikutnya, anak perempuan bisa melahirkan generasi berikutnya melalui hubungan seksual. Kemudian akil itu mandiri dan tanggung jawab. Jadi anak yang sudah akil itu berarti dia dianggap mandiri dan sudah mampu bertanggung jawab. Sebaliknya balik itu bagaimana dia bisa menjaga tubuhnya supaya selamat aman. Makanya di sini disebut life and death instinct. Ya, jadi survival, bagaimana dia bisa bertahan hidup, bagaimana dia punya insting untuk bisa selamat dari apa yang membahayakan tubuhnya. Ya, itu balik. Nah, yang penting yang terakhir nih Bapak dan Ibu, peran. Apa bedanya? Kalau yang akil itu kan peran ayah, ibu, ayahnya pertama, ibunya kedua. Kalau balik, peran ibu plus ayah. Bedanya apa? Bedanya jelas ya. Jadi kalau akil atau akal itu ternyata peran ayah lebih utama daripada peran ibu. Sebaliknya peran balik, ngasih makan anak, ya, nyuapin anak misalnya. Kemudian mandiin anak, kalau anak itu masih kecil ya, kasih baju sama anak perempuan dandan misalnya sesuai dengan syariat, itu peran ibu. Jadi balik lebih banyak peran ibu, peran ayah adalah second layer ya, di urutan kedua. Akil peran ayah lebih utama, balik peran ibu lebih utama. Jelas ya? Jadi mohon setelah ini tidak ada lagi perbedaan dalam pemahaman tentang akil balik. Kemudian yang berikutnya, nah ini tadi sudah disebut oleh Bu Dewi ya, tadi menyebut, atau Bu Mamai tadi ya, yang menyebut bahwa dalam Islam orang yang sudah akil balik itu langsung disebut sebagai pemuda. Fityatun kalau istilahnya dalam Al-Quran, fityah, pemuda. Makanya ya di zaman dulu itu orang usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun sampai 20 tahun itu sudah bermental dewasa. Contoh misalnya Ali bin Abi Thalib masuk Islam usia berapa? 9 tahun. 9 tahun dia sudah masuk Islam. Seperti itu. Dan ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, ya, kenapa kamu masuk Islam? Tidak minta izin dulu kepada orang tuamu? Apa jawab Ali bin Abi Thalib? Buat apa aku minta izin kepada orang tuaku untuk aku kembali kepada fitrahku? Padahal ketika Allah menciptakanku, dia tidak minta izin kepada orang tuaku. Hebat ya kata-katanya Ali bin Abi Thalib. Bisa diperhatikan Bapak dan Ibu, didengar tadi. Kata Ali bin Abi Thalib apa tadi? Buat apa aku minta izin ketika aku masuk Islam? Berarti kan kembali ke fitrahnya, ke asalnya. Ya. Padahal Allah ketika menciptakanku tidak minta izin kepada orang tuaku. Ya kan, kita semuanya lahir kan diciptakan Allah. Apakah orang tua kita memilih-milih? Anaknya itu harus yang putih, nggak mau yang hitam misalnya gitu ya.
anak saya harus tinggi, nggak mau yang pendek, nggak bisa. Kita semuanya ini ya dilahirkan karena kehendak Allah. Tanpa orang tua kita bisa memilih-milih seperti apa anaknya. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib bisa berkata begitu, usia 9 tahun ketika ditegur, kenapa masuk Islam, nggak minta izin dulu sama orang tuanya. Hebat gak? Ya? Berarti menunjukkan kedewasaan, bisa berargumentasi. Yang kedua, Thalha bin Ubaidillah. Ini sahabat Nabi yang pertama-tama masuk Islam juga, as-sabiqunal awwalun. Masuk Islam itu usia 20 tahun. 20 tahun sudah masuk Islam dan kemudian berjuang bersama Rasulullah. Said bin Zaid juga. Said bin Zaid radhiyallahu anhu ini adalah tokoh Madinah dan dia sudah menjadi tokoh usia 22 tahun kalau nggak salah ya. 22 tahun dia menjadi tokoh pemimpin Madinah dan kemudian masuk Islam. Lalu yang berikutnya lagi adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair tahu Bapak dan Ibu? Mus'ab bin Umair ini gantengnya bukan main. Kalau para ulama mengatakan Nabi Yusufnya. Jadi Nabi Yusufnya di zaman Nabi Muhammad itu adalah Mus'ab bin Umair. Dia sahabat Rasulullah paling ganteng, paling glowing kalau istilah sekarang ya, paling glowing gitu. Kalau anak-anak muda sekarang mungkin bayanginnya artis Korea ya, artis Korea gitu ya. Siapa tuh namanya? Kim Jong Un ya? Siapa? Kim Jong Un ya? Siapa? Jungkook. Nah, seperti itu lah. Pokoknya kalau melihat Mus'ab bin Umair tuh gadis-gadis Mekah pada saat itu histeris gitu. Gitu. Saking gantengnya Mus'ab bin Umair. Itu masuk Islam usia 23 tahun. Langsung berubah. Yang tadinya jadi playboy gitu ya. Kalau istilah sekarang kan playboy ya. Maaf gitu, bukannya menghina ya. Yang tadinya flamboyan gitu ya, glowing, akhirnya beliau berjihad di jalan Allah dan syahid di perang Uhud. Itu Mus'ab bin Umair. Masuk Islam usia 23 tahun. Kemudian kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Di dalam surat Al-Kahfi. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman dan kami tambah petunjuk kepada mereka. Itu pujian Allah kepada pemuda Ashabul Kahfi. Mereka sudah berani melawan penguasa yang lalim pada usia 20 tahunan. Masya Allah. Bayangkan Bapak dan Ibu usia 20 tahun kemudian berjuang membela kebenaran. Bandingkan dengan anak-anak sekarang. Halo, usia 20 tahun lagi ngapain? Lagi main TikTok gitu ya, lagi scroll TikTok. Usia 20 tahun lagi ngapain? Mikirin Markona. Siapa Markona? Gebetannya. Mikirin si Joko. Siapa Joko? Gebetannya. Zikirnya Joko. Mana-mana yang diingat Joko aja. Yang genteng rumah Joko seneng banget. Ya. Ini kayaknya curhat saya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, anak-anak sekarang usia 20 tahun, usia 19 tahun, 18 tahun itu masih hidup dengan dunianya sendiri. Paling mentok dunianya dan dunia doi. Doi siapa tuh? Gebetannya, lawan jenisnya. Paling mentok lebih jauh lagi dunianya dan dunia geng saya. Seperti itu. Anak SMA misalnya itu mengabdinya kepada gengnya, geng motor, geng apa lagi tuh, komunitas apalah gitu ya. Jadi nggak pernah jarang anak-anak sekarang itu usia 17, 18, 19, 20 tahun itu berpikir tentang ya dunia dan peradabannya. Ketinggian kali ya. Apalagi tuh berpikir tentang kemajuan umat Islam. Nasib generasi mendatang 50 tahun kemudian gimana? Politik, apalagi politik. Anak-anak sekarang tuh usia 17, 18, 19 tahun tahu. Gak mau ikut politik, gak mau tahu politik. Yang penting gue dan doi gue selamat. Seperti itu.
Bapak dan Ibu sering nggak melihat anak-anak muda itu kalau makan di restoran itu, wah dunianya udah dunia mereka berdua aja tuh. Ada yang ribut di sekitarnya nggak peduli nih. Ya kan? Ini kayaknya saya curhat lagi ya. Saya sering tuh melihat anak-anak muda gitu ya. Saya 2 jam ngetik di restoran gitu ya, ngerjain tugas kantor gitu. Nanti terus saya lihat di samping saya ada anak muda 2 orang ngobrol 2 jam juga, ngobrolnya macam-macam gitu, seru banget. Ketawa-ketawa gitu, seperti itu. Ya, nggak pernah ngelihat saya, nggak pernah ngelihat yang lainnya. Saya lihat lagi, dia nggak ngelihat saya, dia lihat lagi, nggak ngelihat saya juga. Cuek, yang dilihat hanya yang di depannya doang. Siapa itu? Marcona. Siapa itu? Joko tadi. Itu aja. Semuanya nggak ada. Dunia ini milik kita berdua, yang lainnya ngontrak. Begitu. Ya. Diajak berpikir tentang dunia Islam, diajak berpikir tentang lingkungan hidup misalnya, diajak berpikir tentang apa itu? Nasib generasi mendatang 50 tahun yang mendatang, kalau LGBT makin banyak, langsung koslet, seret, wah ngomongnya ketinggian nih, seperti itu. Tapi generasi dulu, nenek moyang kita, ingat nenek moyang kita bukan soal laut ya, itu judul lagu. Nenek moyang kita itu para sahabat, para ulama, orang-orang soleh, itu mereka sudah berpikir tentang dunia. Mereka wawasannya itu sudah mengglobal. Masya Allah. Apalagi kalau tadi disebut juga oleh Bu Mana ya, tentang Muhammad Al-Fatih. Nah ini Muhammad Al-Fatih usia 23 tahun. Ketika anak sekarang lagi happy-happy-nya pacaran ya, Muhammad Al-Fatih usia 23 tahun sudah memimpin 200.000 pasukan. 200.000 pasukan, Bapak dan Ibu. Halo, 200.000 pasukan. Untuk apa? Menaklukkan negara adidaya di masa itu. Apa itu? Romawi Timur, Bizantium, Kaisar Bizantium. Ditaklukkan ibu kota Romawi Timur, Konstantel, yang sekarang namanya itu Istanbul itu. Ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Umur 23 tahun sudah berpikir tentang dunia, sudah berpikir tentang bagaimana Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Anak-anak sekarang usia 23 tahun susah untuk diajak berpikir tentang dunia. Ya. Oke, ini semuanya adalah apa yang kita saksikan. Saya yakin kita menyaksikan apa yang tadi saya sampaikan. Jadi di dalam Islam itu sebetulnya tidak ada fase remaja, nggak ada. Rasulullah itu mengatakan manusia itu tahapannya adalah anak-anak, pemuda, dewasa. Udah tiga ya, hanya 3. Nah, pengetahuan modern, ilmu pengetahuan modern termasuk ilmu psikologi itu mengatakan bahwa fase kehidupan seorang anak manusia itu ada paling tidak ada 4. Apa itu? Anak-anak, remaja, pemuda, orang tua atau dewasa. 4. Dimasukkan, disisipkan remaja. Buat apa? Buat kita mengtolerir ketika anak akil balik usia 10 sampai 17 tahun melakukan perbuatan apa saja. Sampai-sampai guru-guru, ini mohon maaf ya, guru-guru di sekolah-sekolah itu sampai ketika ada anak bandel gitu ya, bilangnya apa? Ya maklum Bu, lagi puber. Ketika ada anak nyolong mangga, apa katanya? Ya emang masanya lagi bandel-bandelnya, puber. Ketika anak kita jatuh cinta, kita bilang apa? Ya emang lagi musim, lagi tren, anak segitu sih pasti lagi jatuh cinta. Bahkan kemudian ada orang tua tertentu malah khawatir kalau anaknya itu usia 17 tahun belum pacaran. Aduh, anak saya gak laku nih kayaknya. Seperti itu. Sehingga ketika anaknya chattingan, terus ada yang datang ke rumahnya lawan jenis, ibunya senang. Anak saya laku, anak saya laku.
Ya. Jadi bapak dan ibu yang saya hormati, tidak ada puber, pencarian jati diri, nggak ada tuh sebetulnya. Itu bikinan psikologi barat itu, nggak ada. Kenapa? Kenapa nggak ada pencarian jati diri ketika anak kita akil balik? Kenapa? Lalu karena sudah dididik untuk menjadi orang yang Islami dari kecil. Kan ada hadisnya kan? Apa itu? Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu au yumajjisanihi au yunasranihi au yuhawidanihi, atau kebalik ya, yuhawidanihi, yunasranihi, dan yumajjinasihi. Artinya apa? Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya apa di situ? Islam. Jadi setiap anak lahir itu sudah dalam keadaan Islam. Orang tuanya yang membuat dia menyimpang. Orang tuanya yang membuat dia menyimpang dari fitrahnya, yakni Islam. Orang tuanya membuat dia menjadi orang Yahudi, Nasrani, Majusi, atau ideologi lain. Seperti itu. Jadi di dalam Islam, anak kecil itu sudah ketemu jati dirinya, yakni fitrahnya, yakni Islam. Sehingga dia nggak perlu lagi mencari jati diri. Nah, pendidikan barat, psikologi barat mentolerir bahwa setiap anak itu ada masa remaja di mana dia kemudian dalam keadaan galau, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan apa? Mencari jati diri. Lalu kita memakluminya, lalu kita memberikan fasilitas supaya dia mencari jati diri, dan akhirnya anak-anak zaman sekarang, termasuk anak-anak Islam, itu lambat dewasanya, dibandingkan dengan mereka ini nih, ya, dibandingkan dengan nenek moyang kita yang bukan seorang pelaut tadi, lambat dewasanya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, yuk kita ajarkan anak kita supaya cepat dewasa. Akil balik berarti dia sebetulnya harusnya sudah dewasa. Jangan terpengaruh dengan film-film yang mengajarkan masa remaja adalah masa bercinta. Film-film gila, film-film apa ini? Bernatan, Thank You, Salma, Ada Apa Dengan Cinta, ya? Itu film-film yang menanamkan kepada para penontonnya, anak-anak remaja, bahwa kalau mereka bercinta itu adalah wajar, kalau mereka pacaran itu adalah wajar, kalau mereka berpikir antara aku dan doi itu wajar, ya? Sehingga yang muncul adalah anak-anak yang terlambat dewasa. Nah, saya masuk kepada masa bersama anak. Bapak dan Ibu, halo, apa kabar? Ya. Jadi kalau saya bilang apa kabar, Bapak dan Ibu bilang apa? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, itu ya. Kenapa tidak begini-begini? Ya biar bergerak, biar nggak ngantuk, dan ini simbolis bahwa hidup ini banyak cobaan, banyak goncangan, tapi kita tetap harus bergerak. Ihdinas siratal mustaqim, di jalan yang lurus, ya. The show must go on. Hadapi rintangan masalah itu dengan baik. Jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan persoalan-persoalan hidup atau goncangan itu. Jadi kalau saya sebut apa kabar? Bapak dan Ibu bilang apa? Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Allah Akbar. Nah, tambahkan ya. Ayo, apa kabar? Sekali lagi, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa nih ya, Bapak dan Ibu. Jadi masa bersama anak itu ada 4 masa. Yang pertama adalah masa intim. Ini ketika anak kita usia 0-6 tahun. Masa intim ini adalah biasanya anak nyari kita, ya kan? Saya jadi sedih karena anak-anak saya udah pada gede semua ya. Paling kecil anak saya SMP kelas 1 sekarang. Jadi anak kita waktu kecil-kecil nih yang lari-lari nih sekarang nih,
Itu nyari kita. Abi, umi, papa, mama, gitu kan ya? Ayah, ibu, minta dipeluk. Kalau nggak dipeluk apa? Marah dia. Kita sampai kewalahan, sampai kita nolak-nolak, jual mahal. Ya kan? Ganggu aja terus nih. Papa lagi belajar nih. Belajar lagi. Papa lagi kerja nih. WFH di rumah. Sana sama uminya lagi masak. Sana. Ya. Kita jual mahal, anak kita jual murah. Nyari-nyari gelayutan di masjid itu saya lihat sampai gelayutan ya. Bapak dan ibunya tapi itu hanya sampai usianya 8 tahun. Bapak dan ibu. Setelah 8 tahun anak kita masuk masa kritis, yakni ketika dia mulai mempertanyakan eksistensi dirinya, bukan jati dirinya ya, tapi eksistensi dirinya. Who am I? Siapa saya? Ini masa kritis inilah dia kemudian mengenal dunia lain. Dunia apa? Sekolah. Usia 9 tahun anak sudah SD kelas berapa? Hah? Kelas 3 ya, kelas 3 ada kelas 4. Jadi itu sudah mengenal dunia lain. Dia sudah punya geng. Dia sudah bisa membandingkan antara pergaulan dengan bapak dan ibunya, dengan keluarganya, dengan sekolahnya. Lalu dia menjaga jarak terhadap keluarganya. Dia menjaga jarak terhadap bapak dan ibunya. Di sini anak mulai jual mahal. Nggak lagi datengin kita, peluk kita, ya, manjang-manjang kita, naik di pundak kita, nggak lagi. Seperti itu. Dan kita mulai jual murah. Kita mulai nyari-nyari. Joko mana? Kok nggak datang-datang Joko? Gitu kan? Marco mana kok? Di dunia itu terus ya namanya ya. Nggak ada nama lain. Ya kita cari-cari anak kita. Tapi anak kita jual mahal. Ya kan? Seperti itu. Nggak mau lagi meluk kita. Ini usia sudah 14 tahun. Ini usia akhir balik nih. Usia akhir balik. Makanya ada tanda cinta nih, di 2 tahapan itu. Itu tanda cinta itu adalah tanda di mana kita dengan anak kita itu masih dekat, walaupun sudah mulai berjarak ya ketika akhir balik. Nah masa sibuk ketika anak kita 15 tahun tuh, anak kita usia berapa? Pendidikannya di mana tuh? SMA ya? SMP ya? SMP? SMA kelas 1 ya. SMA kelas 1 sampai dia perguruan tinggi lulus, itu adalah masa sibuk. Waduh, pulang ke rumah anak kita ngapain? Langsung masuk kamar. Pulang ke rumah anak kita ngapain? Langsung pegang laptop, langsung pegang HP, seakan orang tuanya nggak ada. Kita datang ke kamarnya, diusir ya. Abi ngapain sih? Umi ngapain? Ini masa sibuk. Ketika anak kita sudah punya dunianya sendiri, sehingga kita mulai kesepian. Tapi kesepian yang paling memuncak itu ketika anak kita sudah berusia 23 tahun ke atas, atau ketika anak kita sudah menikah, sudah bekerja, sudah punya pasangan, atau dengan kata sudah punya istri suami. Ya, mulailah kita sebagai orang tua kesepian. Ya, anak saya 8 yang tinggal di rumah itu tinggal 2, ya kan? Sedih kan? Jadi curhat ya. Tapi kita kesepian. Ya. Anak kita mulai sibuk dengan dunianya. Anak kita prioritasnya bukan lagi keluarga kita, bukan lagi keluarga Satria Hadi Lubis. Kalau anak saya, tapi keluarga dia sama pasangannya, Markona. Ya, keluarga dia dengan pasangannya si Joko tadi. Orientasinya ke sana. Sama seperti kita memperlakukan orang tua kita dulu, betul? Ya, kita mulai jarang datang ke rumah orang tua kita. Sekali datang setahun sekali. Pada saat kapan? Lebaran.
Doa orang tua kita tuh setiap malam, ya Allah, maafkan kami, ya. Aku rindu dengan marwah yang aku rindu dengan Joko. Pertemukanlah aku dengan anakku, ya Allah. Baru dikabulkan 9 bulan kemudian ketika Lebaran. Ya, sedih gitu, kesepian. Tapi itu adalah sunnatullah, perjalanan hidup yang normal, hukum alam. Allah mengaturnya seperti itu. Kenapa Allah membuat kita kesepian ketika anak kita sudah dewasa, sudah mandiri, sudah bekerja, sudah punya keluarga sendiri? Kenapa? Halo? Kenapa Allah membuat kita kesepian? Supaya kita kembali kepada Allah, back to Allah, kembali kepada cinta sejati kita, yakni Allah. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai manusia, engkau sekarang kesepian, engkau butuh ya, cinta sejati. Itulah aku. Selama ini kamu sibuk dengan cinta-cinta yang lainnya. Sekarang yang kamu cintai sudah pergi, yakni anak-anak kamu. Baliklah kepada aku, karena itu adalah cinta sejati. Walazina amanu asyaddu hubbilah. Adapun orang-orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Makanya kalau kita jadi orang tua, anak-anaknya sudah remaja, sudah mandiri, nggak kembali kepada Allah, kita sengsara. Ya. Tapi kalau kita sudah sepuh, kok sepuh ya? Senior, ya. Kalau kita sudah senior, ya, kita kembali kepada Allah, kesepian kita itu diganti Allah dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin.